Halo, bertemu lagi dengan berbagi bersama Aris Wahyu. Kali ini kita akan membahas ujian pemimpin revolusi dalam peristiwa Surabaya. Sebagai presiden, Soekarno tidak dapat menghindarkan diri dari perjuangan. Hal ini tidak mudah baginya. Sekian lama ia telah berkhotbah tentang pentingnya perjuangan, sehingga citra kebesarannya bisa berkurang jika sekarang ia menjadi seorang yang alon-alon. Tetapi pada waktu itu, tanggung jawab eksekutifnya menghendaki sikap hati-hati dan bijaksana, dan ia pun tidak ragu-ragu menghadapi tindakan-tindakan kepahlawanan. Ada suatu kemelut genting di hadapannya permulaan November di Surabaya. Api berkobar di Surabaya itu karena ada kecurigaan yang ruwet memuncak ketika angkatan perang Inggris mulai mendarat di Jawa pada akhir Oktober. Di mata orang Indonesia, pasukan Inggris hanya sebuah tabir yang melindungi Belanda untuk meneruskan kembali kekuasaannya di Indonesia. Inggris pun semula mengira bahwa itu adalah perannya. Kehadiran suatu pemerintah republik de facto sekondisinya tidak memudahkan Inggris. Karena itu ia segera menahan kekuatan republik. Benar, Inggris memberi kemudahan bagi kembalinya pasukan Belanda seperti yang dikhawatirkan Indonesia. Di Surabaya, sikap hati-hati Inggris tidak cukup untuk meredakan kekhawatiran Indonesia. Pada awal Oktober, seluruh kota Surabaya sudah berada di tangan Indonesia dan pemerintahan sudah berjalan berkat tindakan badan-badan perjuangan pemuda di bawah seorang pemuda yang gagah berani, Bung Tomo, yang lewat pidato-pidato di radio yang membakar semangat patriotik rakyat. Pada tanggal 25 Oktober, pasukan-pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi tiba untuk mengevakuasi tawanan-tawanan perang. Pertemuan pertama antara orang Indonesia dan Inggris berjalan cukup ramah. Tetapi ketika Inggris menduduki tempat-tempat penting di kota dan pesawat-pesawat udaranya menjatuhkan pamflet-pamflet seruan untuk menyerahkan senjata, maka pertempuran meletus antara pasukan-pasukan Inggris dan pasukan-pasukan pemuda selama 2 hari. Pada tanggal 29 Oktober, ketika pertempuran itu berkobar dahsyat di jalanan-jalanan kota, Inggris meminta Soekarno datang ke Surabaya untuk mempersiapkan suatu gencatan senjata. Soekarno datang dan berkeliling kota, menemui pejuang-pejuang itu sebagai presiden dan menyerukan supaya tetap sabar. Tetapi sekali lagi ia mampu mempertontonkan kewibawaan pribadinya yang luar biasa. Apalagi terhadap kekuatan-kekuatan tempur rakyat yang dapat dikatakan tidak seluruhnya berada di kontrol pemerintahannya. Persetujuan dengan Inggris dicapai dengan ketentuan peranan Inggris dibatasi sampai hanya diperbolehkan melaksanakan tugas evakuasi bekas tawanan perang. Sayang, dalam suatu aksi tembak-menembak yang membingungkan setelah persetujuan itu, Jenderal Malabi tewas, terbunuh, dan ketegangan pun kembali memuncak. Soekarno yang sudah berada di Jakarta dalam pidato radionya sekali lagi menghimbau rakyat Surabaya supaya menahan diri dan menenangkan bahwa semua pertempuran adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Atas dasar itu, aku perintahkan semua pertempuran terhadap sekutu dihentikan. Kita tidak berperang dengan sekutu. Sekali lagi, ia dipatuhi dan dalam beberapa hari kemudian, pengungsian para tawanan perang dapat dilaksanakan. Kemudian pada tanggal 9 November, Inggris akhirnya memutuskan menduduki kota Surabaya dan kembali meminta penduduk untuk segera tunduk dan menyerahkan senjata. Pemerintah Indonesia di Surabaya memutuskan untuk melawan. Sejak itu pemerintah Republik di Jakarta kehilangan kontrol atas pergolakan di Surabaya.
Inggris melancarkan serangan selama 3 minggu. Pertempuran berkobar di Surabaya. Kaum penyerang disokong oleh angkatan udara dan menjatuhkan bom-bom kapal perangnya yang menghujani Surabaya dengan tembakan meriam. Persenjataan perang lebih unggul, tetapi mereka dihadapi rakyat Indonesia dengan keberanian, semangat dan tekad perlawanan yang luar biasa. Pertempuran di jalan-jalan dalam bentuk gerilya dipimpin oleh Bung Tomo dan terjadi pertumpahan darah besar-besaran. Perlawanan mereka yang gagah berani menjadi ukuran bagi Inggris tindakan apa yang seharusnya diambil jika mereka ingin mencoba melaksanakan kekuasaan di daerah lain di Indonesia. Bagi Inggris, Surabaya menjadi alasan kuat untuk menekan Belanda supaya berunding. Bagi Republik, pertempuran Surabaya menjadi salah satu lembaran sejarah kepahlawanan revolusi, membuktikan bahwa kepada sekutu tentang kemampuan Republik dalam menguasai kekuatan senjatanya. Kenyataannya lain, bahwa pemuda-pemuda pejuang bersenjata di Surabaya tidak mampu bertahan melawan angkatan perang Inggris dengan persenjataan lengkap, terlatih, dan berpengalaman. Dengan alasan ini, Soekarno tidak ada jalan lain kecuali menahan tekad bangsa Indonesia dan berusaha mencegah perang terbuka. Sementara peristiwa Surabaya sedang berkembang menuju puncak ketegangan di Jakarta, Soekarno dihadapkan dengan masalah lain. Republik dilibatkan dalam serentetan adu kekuatan dalam tubuhnya sendiri yang kemudian terus membekas dalam sejarah revolusi. Suatu oposisi berkembang dilancarkan oleh orang-orang misterius Tan Malaka. Ini seolah-olah menyangkut persoalan politik, berunding atau tidak berunding. Dalam perkara ini selama 3 tahun berturut-turut, Hatta, Syahrir, serta pendukung-pendukungnya juga Soekarno menghadapi tantangan yang mula-mula datang dari pengikut Tan Malaka yang beraliran komunis dan kemudian dari PKI yang sudah berdiri kembali. Soekarno sangat mengherankan karena dari antara mereka, Soekarnolah tokoh terkemuka yang berpendapat bahwa musuh Indonesia sebenarnya adalah imperialisme Barat dan tidak dapat diharapkan konsesi apapun dari pihak ini. Ternyata peristiwa Surabaya, Soekarno sekarang jelas merasa lebih di pihak diplomasi daripada di pihak perjuangan. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya